billahi syahidan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya wal mursalin, penutup nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ketemu lagi setelah absen ya seminggu yang lalu karena Idul Adha, dan sebelumnya diuji sakit oleh Allah. Ini masih ada sedikit batuknya, makanya suaranya jadi rotok serak-serak basah. Baik, pertemuan sebelumnya kita masih membahas tentang adabul dzikri. Ini etika, adab kalau kita berzikir. Yang sudah kita bahas dulu adalah istihbabul iktsar minadz dzikir, di memperbanyak zikir kepada Allah. Ini sudah kita bahas. Yang kedua, al-ikhlasu fil dzikri, ikhlas di dalam berzikir, juga sudah kita bahas. Kemudian yang ketiga, istihbabul dzikri ala thaharah, jadi dianjurkan untuk berzikir ketika dalam posisi bersuci, juga sudah kita bahas. Kemudian yang keempat, ini penting, istihdharu azamatillahi inda dzikri. Ada istilah istihdhar, nanti akan menjadi hudurul qalbi. Dulu sudah kita bahas ya Bapak Ibu, ada 3 model zikir. Ada zikir dengan hati, ada zikir dengan lidah, dan ada zikir dengan perbuatan. 3-tiganya itu kita di dalam melakukannya itu perlu untuk istihdhar, hudurul qalbi. Saya masih ingat dulu ketika ada seorang kawan yang mengatakan dalam bahasa Jawa, lek wirid ojo sampai kutah. Lek wirid ojo sampai kutah. Apa kutah ya? Tumpah. Lek wirid ojo sampai tumpah. Pada waktu itu saya berpikir, apa yang dimaksud dengan kalau wirid ojo sampai kutah? Ternyata itu adalah bahasa istihdharu azamatillah. Syekh Al-Utsaimin di dalam tafsir Juz Amma itu ketika membahas surat Al-Falaq berbicara tentang masalah sihir. Ya, di situ berbicara tentang masalah sihir. Seringkali orang itu setiap hari juga berzikir. Ya, baca zikir, tapi ternyata sihir itu masih mampu untuk masuk. Maka salah satu faktor diantaranya
ketika orang itu berzikir tidak istihdor. Jadi hanya sekedar pengucapan saja. Maka di situ Syekh Al-Utsaimin mengatakan bahwa esensinya kita di dalam rangka menangkal sihir dari orang-orang yang hasud dan sebagainya sebenarnya bukan masalah zikirnya itu, tapi masalah bagaimana hudurul qalbi kita kepada Allah, tawakal kita kepada Allah, nyantolnya kita kepada Allah. Itu Nuwun sewu, mungkin jenengan pernah lihat di YouTube orang wiritan kok tambah kesurupan. Iya betul, berzikir kok tambah kesurupan. Padahal kalau jenengan lihat di dalam tafsir juz amma, min syarril waswasi al khannas, setan itu disebut dengan al khannas. Yang dimaksud dengan al khannas itu ya, kalau dia dengar zikir dia akan mundur, bahkan sampai ngentut bareng, apalagi disuarakan azan. Nanti pas ketika zikir itu tidak ada, orang itu lalai, dia akan masuk lagi waswisu fi sudurinas. Lah ini yang menarik, ada orang wirid zikir kok malah kesurupan, itu kan aneh. Nah, maka konteksnya memang istihdaru azamatillah itu titik poin pertama kita di dalam zikir. Saya juga pernah mengatakan dan bercerita tentang seekor burung yang dimiliki oleh seorang syekh yang pinter. Saya dulu punya videonya. Ada seekor burung itu hafal Al-Ikhlas, hafal ayat kursi, hafal Al-Kafirun. Kadang-kala sing duwe malah ora hafal. Itu. Burungnya pinter membaca itu. Tapi namanya burung. Ya pas ketika dia mati, ya dia tidak mampu mengatakan, melafadzkan kalimat thayyibah. Kenapa? Ya cuma hanya sekedar di lisan saja. Lah kalau kita ini cuma wiritan, cuma hanya sekedar muni, maka tidak ada esensi di situ. Tidak ada esensi. Pas ketika kita belajar tentang adab membaca Al-Quran, kan saya sempat bertanya bahwa target kita baca Al-Quran itu khatam atau paham, kan begitu? Saya pernah mengatakan begitu. Targetnya itu khatam atau paham. Kalau hanya sekedar khatam saja bisa itu. Bahkan jenengan manggil orang 30 orang masing-masing satu juz, tidak sampai setengah jam khatam, katanya begitu. Tapi bukan itu kan esensinya. Jadi ada hudurul qalbi. Salat itu adalah zikir yang terbesar. Innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Lanjutannya apa di situ? Wala dzikrullahi akbar. Salat itu dianggap sebagai zikir yang terbesar. Pas ketika salat itu dianggap sebagai zikir yang akbar, yang terbesar, justru di situ Allah mengatakan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Coba dengar, lihat itu. Allah mengatakan salat itu zikir yang terbesar. Dalam surat Al-Maun, orang yang salatnya lalai berarti keluar dari istihdaru azamatillah. Dia disebut fawailul lil musallin, celaka bagi orang yang melakukan salat. Makanya konteksnya, hubungannya la taqrabus salata wa antum sukara. Jadi jangan kamu mendekati salat sementara kalian itu sukara. Apa sukara? Mabuk. Jangan kamu dekati salat sementara kalian mabuk. Pasti kita akan ngomong, loh Pak, saya tidak pernah mabuk Pak. Secara isyarah, namanya orang mabuk itu tidak paham apa yang dia lakukan, bahkan apa yang dia ucapkan. Kita memang tidak mabuk, betul, kita ini memang tidak mabuk, tidak ada yang pernah mabuk di sini. Tapi tidak tahu nomor-nomor nibien. Saya punya jamaah itu kalau cerita sama saya dulu itu ngombe opo ae Pak wis. Pokoknya dua plepol gitu. Kalau anak-anak sekarang itu kecil gitu. Masyaallah, dan beliau tobat.
Kita memang tidak mabuk, tapi kita pas ketika zikir, entah lisan, hati ataupun perbuatan, terutama sholat, kita memposisikan seperti orang mabuk. Lah orang mabuk itu tidak sadar, tidak ngerti apa yang diucapkan, tidak ngerti apa yang dilaksanakan, sehingga sholatnya ya wis ngono kuwi. Lah ngono iku lho, kok dilalah njaluk surga karena sholat. Lah wong sholate ora karu-karuan kok njaluk surga piye? Itulah Syekh Al-Utsaimin mengatakan tidak pantas kita itu menukarkan amalan kita terutama sholat dengan surga. Kenapa? Wong amalan yang kita lakukan itu loh ya tidak karu-karuan. Tapi kadang-kala kalau dicerahkan model begini ini kadang-kala nggak terima. Piye Pak, khusuk ya kuwe susah kaya ngono kok. Sedi ilokne. Ini duduk ngilokne. Ini pada posisinya kita berupaya untuk nge-grade ke atas. Kita itu kalau dalam konteks keilmuan, jenengan ingat toh Nabi Musa alaihissalam. Nggih. Nabi Musa itu seorang nabi, Nabi Musa itu seorang rasul. Dikongkon sinau meneh, disuruh belajar lagi, disuruh mencari yang namanya Khidir. Itu pun Nabi Musa alaihissalam disuruh mencari Khidir itu cuma di garis bawah, golek ono majma'al bahrain, pertemuan dua laut. Di mana ndak diberitahu oleh Allah? Goleki. Setingkat Nabi dan Rasul saja disuruh untuk belajar meneh. Lawang kita itu loh duduk Nabi, duduk Rasul tidak dijamin masuk surga. Lawang ngaji kok aras-arasen. Piye gimana kita dapat ilmu? Modal tentang istihdharul qalbi atau hudurul qalbi, bagaimana konteksnya kita sholat dzikir sesuai dengan konteksnya, itu pun kadang-kala kita nggak ngerti. Tapi ketika kita disuruh belajar lagi, kok emoh aras-arasen. Bener yang kata sahabat Ali bin Abi Thalib, di antara penghalang kesolehan, ya penghalang kesolehan seseorang itu adalah qanaatu bil jahli. Qanaatu bil jahli itu berarti nerima apa adanya dalam posisi jahil, bodoh. Itu dalam kitab Nasaihul Ibad. Kalau jenengan belajar kitab Nasaihul Ibad ada itu. Qanaatul bil jahli itu berbahaya. Wis ngene ae aku wis babat aku dilokno goblok ya ben. Oh itu sudah tidak benar. Nabi Musa itu Masya Allah suruh belajar kayak begitu. Imam Bukhari itu berapa gurunya Pak? Hampir 1000 orang. Itu Nabi, gitu Pak. Imam Bukhari, jenengan gurunya berapa? Gurunya berapa jenengan? Berapa kitab yang sudah kita baca? Berapa ayat yang sudah kita pahami? Lo ngono kuwi lho, dikongkon ngaji wangel ndak karu-karuan. Tadi malam saya mengatakan di salah satu masjid itu, saya bilang ketika membahas tentang masalah Nabi Musa, nanti kalau kitab ini habis, kitab Sahih Adabil Islamiyah, saya ingin mengajak jenengan untuk membahas tentang orang-orang terdahulu dalam Al-Quran, bukan Nabi dan Rasul. Sudah dibahas atau belum? Kalau di sini kan sirah nabawiyah yang dibahas. Yang saya bahas ini bukan sirah nabawiyahnya, tapi kita membahas orang-orang terdahulu, membahas tentang Uzair, membahas tentang Qarun, membahas tentang Talut Jalut, membahas tentang Bal'am bin Baura, itu Ashabul Kahfi, kemudian Zulkarnain. Itu yang kita bahas, yang itu menarik sekali itu. Saya buatkan slide karena kitabnya memang tebal. Saya buatkan slide semacam itu, kita bahas. Itu penting. Jadi hudurul qalbi itu titik poin yang paling pertama. Pas ketika saya khutbah Jumat di sini, ya masih ingat saya berbicara tentang masalah apa? Tentang sensitivitas orang-orang yang beriman. Ada 3 kan pada waktu itu kan? Masih ingat ya? Wis lali kabeh. Paling pas aku ceramah turu lah ya. Ya, sampai ono gimana kepedean, saya tersinggung Ustaz. Tersinggung dengan apa? Dengan isi ceramahnya.
Dah memang kudu tersinggung, lek tersinggung ini berarti melebu. Berarti lek gak melebu berarti turu. Saya katakan pada waktu itu, orang itu kalau imannya semakin bertambah, maka ada sensitif. Hatinya sudah mulai sensitif. Dia kepingin banyak ngerti. Pengen banyak ngerti. Hatinya kan hidup. Diawali dengan hati yang hidup. Dari situlah kemudian dia mampu mengambil ibrah. Kepingin tahu mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang benar. Pengen tahu yang hak, yang mana yang batil. Akhirnya dia ngaji. Tidak itu hanya saja. Orang yang imannya semakin bertambah itu, poin yang nomor 3 dulu saya katakan, dia akan semakin mampu merasakan apa? Naik turunnya iman. Dia akan semakin mampu merasakan manisnya iman, halawatal iman. Kalau jenengan itu pas ketika sholat itu sudah bisa merasakan enak, nyaman pas ketika sholat itu tanda iman jenengan sudah mulai masuk. Oh, tapi kadangkala kita melakukan sholat itu kadangkala nun sewu ya, hambar. Betul ya? Hambar wis. Jangan nggak merasakan apapun yang namanya sholat itu. Baca Quran nggak merasakan apapun. Itu berarti hatinya itu masih akai rengi-rengi. Banyak kerak-keraknya itu masih. Hatinya masih blentong-blentong. Masih banyak penyakitnya. Apa maneh kalau imamnya rada dawa titik ngono wis ngerundelnya ndak karo-karuan. Padahal nengko lek mulih ya ora lapo-lapo. Ya, padahal neng omah ya ora lapo-lapo. Ya, tapi lek begitu selesai nyekel HP-nya luar biasa. Itu tanda itu. Enggak ngaji umpamanya. Seperti sekarang ndak datang ngaji. Padahal neng omah ya ora lapo-lapo. Paling nonton TV, jagongan, rokokan, ngopi, HP-an, nggak lapo-lapo. Loh itu loh, itu kan kalau orang itu hatinya sudah mulai, imannya sudah mulai kuat, dia akan mampu merasakan, oh enak ngaji, oh enak baca Quran. Pas ketika sholat dia enak, kepingin berlama-lama dia melakukan sholat. Rasulullah itulah yang paling kita lihat. Lawang Kanjeng Nabi 1 rakaat bisa membaca Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa kok 1 rakaat. Enak Nabi. Lah itu 5 juz 1/4 loh Nabi itu 1 rakaat itu. Itu saking enaknya, itu saking manisnya itu. Wajada halawatal iman. Lawang kita sholat maca qul ya ayyuhal kafirun ya bulet gak mari-mari. Kadang ya ndak paham dengan yang kita baca, ndak ngerti. Loh itu loh Pak, pentingnya istihdar, hudurul qalbi. Makanya dulu pernah saya sampaikan ada beberapa poin. Hudurul qalbi, khauf, raja, kemudian apa lagi? Al-haya, at-tafahum diantaranya. Ada 5 yang paling penting. Hudurul qalbi, hati kita hadir ketika wirid. Khauf, kita punya rasa takut kepada Allah. Ta'zim, kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ada al-haya, kita malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala penuh dengan maksiat kita. Dan kemudian at-tafahum, paham dengan apa yang kita ucapkan, dengan apa yang kita lakukan. Untuk posisi yang nomor 5 saja, paham dengan apa yang kita ucapkan itu loh, sudah nyampe situ atau tidak. Al-Fatihah saja belum tentu paham dengan isinya. Ya, membaca qul huwallahu ahad saja kadang-kadang nggak paham dengan apa yang dibaca. Loh itu. Jadi kalau kita berbicara tentang hudur atau istihdaru azamatillah itu, terus memang kita ini masih perlu berlatih. Termasuk saya juga, ya, masih perlu berlatih untuk bisa hudurul qalbi. Hudurul qalbi. Baik, jenengan biasanya wiritan itu pakai lidah tok atau lidah ndak bunyi tapi hati yang berbunyi? Yang seringnya dilakukan yang mana? Ini menafikan yang zikir yang pakai perbuatan loh ya. Kan masih ada yang membaca zikir pagi, zikir sore,
Itu apakah hanya sekedar diucapkan saja ataukah terus terpahami dengan apa yang dibaca? Kenapa kok ada ayat kursinya? Kenapa kok ada a'udzu bikalimatillahi atammah min syarri ma khalaqnya? Kenapa dan seterusnya? Maknanya apa? Itu penting. Makanya dulu saya sempat menyitir ini tentang istilah yang dikenalkan oleh para ulama tasawuf. Ya. Kalau saya berbicara tentang masalah tasawuf itu jangan a priori dulu. Jangan a priori dulu. Memang ada tasawuf yang seringkali menyimpang. Tapi ada tasawuf dalam konteks linguistik, yakni tazkiyatun nafas. Ulama-ulama tasawuf mengenalkan ada istilah hakikat sama ma'rifat. Dulu pernah saya katakan, kalau katakanlah syariat itu melakukan sesuatu yang bersifat dohir, jenengan sholat, ya wis jentat, jentit dan sebagainya syariat. Tapi ketika jenengan sudah memahami makna takbiratul ihram, mengamalkan apa itu takbiratul ihram, paham apa itu takbir Allahu Akbar, mengamalkan apa itu Allahu Akbar, itu berarti jenengan sudah mulai masuk ma'rifat hakikatnya. Contoh, ini saya punya bukunya bagus yang ditulis oleh A. Baramuli itu. Kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Kalau secara syariat yang jenengan membaca Allahu Akbar gitu saja. Tapi secara pengetahuan, secara mendalam, ma'rifat sama hakikat, Allah itu Maha Besar. Berarti selain Allah itu kecil semua. Tidak ada yang besar, kecil semuanya. Semuanya kecil, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah. Karena dia adalah seorang hamba. Khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam posisi lemah. Lapas ketika jenengan memahami semacam ini, Allahu Akbar, hilang sombongnya, hilang ujubnya, hilang kemelintinya. Itu berarti jenengan sudah memahami Allahu Akbar itu secara hakikat. Paham maksud saya? Itu kalau jenengan berselancar pada konteks kitab-kitab tasawuf yang benar. Saya katakan kitab-kitab tasawuf yang benar. Itu akan memahamkan model hakikat yang semacam itu. Bukan hakikat yang, oh dia sudah hakikat tidak perlu sholat meneh. Itu yang keliru. Oh dia sudah ma'rifat, sudah hakikat tidak perlu sholat, yang penting ngeling. Itu yang keliru. Tapi kalau seperti Syekh Athaillah mengatakan, ya tetap sholat kudu, tetap 5 waktu, tetap haji, tetap puasa, tetap. Tapi kemudian hakikatnya masuk pada ranah isyarah pembelajaran makna yang dilakukan dan dilakukan. Kalau seperti ini, Allahu Akbar, ya wis sombongi hilang, ujube hilang, kemelintine hilang, sok-sokane hilang. Itu berarti sudah masuk hakikat secara linguistik. Maca Allahu Akbar bolak-balik tapi sik sombong, naudzubillah. Berarti masuk sampai mana toh? Masih syariat toh. Bener ngomong Allahu Akbar tapi sik sombong, suka ngenyek wong, ngetrek-ngetrek wong, sok-sokan kemelinti, berarti Allahu Akbarnya ndak masuk. Lah itu bagian daripada istihdaru agomatillah, itu yang dimaksud. Jenengan sudah sampai ke sana? Wes waduh wes. Kayak aku ya. Tapi mending kita punya ilmunya dulu. Betul ya Pak ya? Kita punya ilmunya dulu baru kemudian kita melakukan. Sujud. Apa makna dibalik sujud? Jenenge sirahnya, kepala ini. Jenengan kalau disuruh orang meletakkan kepala di bawah kakinya tidak akan pernah mau jenengan. Disuruh bayar berapa? Tapi jenengan mau meletakkan kepala sejajar dengan kaki ketika jenengan bersujud. Apa filosofinya? Apa hakikatnya? Loh, itu kalau sudah masuk ke sana itu nantinya masuk. Ya, kita ini kan cuma jedit. Kadangkala sholat ya ora tumakninah belas. Cuman sekedar kuantitas tidak masuk kepada
kualitas. Lo itu loh yang saya pahami dalam posisi istihdharu azamatillah indal dzikri, itu memahami filosofinya, memahami hakikatnya, memahami ma'rifatnya ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Clear ya Bapak Ibu? Insya Allah pelan namun pasti kita bisa nyampe ke sana. Loh ya. Ya, itu jadi nggak usah sok-sokan lah. Kadang-kala kita memang ilmu kita itu masih wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian itu diberikan ilmu kecuali cuma sedikit sekali. Baca Al-Qur'an, makharijul huruf, tajwid oke. Tapi tafsir enggak paham. Ulumul Qur'an enggak paham. Ulumul hadis enggak paham. Nahwu sharaf, bahasa Arab enggak paham. Qawaidul fiqhiyah enggak paham. Usul fikih tidak paham, mantik balaghah tidak paham. Nah itu kan. Jadi ilmu kalau kita belajar dalam konteks Islam sampai minal mahdi ilal lahdi, sampai kita mati itu ilmu dalam Islam itu kita pelajari tidak habis. Clear ya? Pernah membahas tentang istihdharu azamatillah inda dzikri sampai dalam, sampai pada ma'rifat sama hakikat? Belum ya? Belum. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan kita bisa. Maka di surat Al-Anfal ayat berapa itu? Ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah orang-orang idza dzukirallah, ketika Allah itu disebut. Ya, ketika Allah itu disebut, maka apa? Wajilat qulubuhum. Apa wajilat? Jangan paham arti wajilat. Hati mereka itu wajilat, bergetar. Pernah merasakan ketika sholat itu merinding, bahkan menangis. Pernah ya, terutama sholat malam. Tapi jenengan kalau sholat malam merindingnya itu karena takut. Ada jamaah yang bilang sama saya, jamaah, Pak, saya itu kalau tahajud itu merinding. Lah merinding kenapa? Saya takut nanti khawatir di belakang saya ada yang ikut sholat makmum sama saya. Lalu kok sampai ngono kuwi gitu? Karena mindsetnya itu sudah yang ngono ku bang delok ngono kuwi, delok ngene, wah susah. Akhirnya malah wedi. Itu masalah sholat. Nang jeding diwiyane ora wani. Turu diwiyane ora wani. Jarine sing sembuh ketok apa. Pernah jenengan seperti itu? Sholat sendirian jam 2. Sholat di mushola sendirian. Masya Allah, merindingnya bukan karena takut kepada Allah, bukan karena wajilat qulubuhumnya, ya, tapi wedi. Apa mana di YouTube itu malah ada guyonan ya. Saya tidak sengaja pada waktu ditunjukkan sama anak saya. Ya ini ya, ada cewek di kamar sendirian, sholat malam kan, sholat malam. Dia kemudian ya takbir, di belakang itu ada orang takbir kan. Allahu Akbar. Allah, dia dengar di belakang ada orang takbir. Pernah lihat videonya itu? Iya, film itu ya. Film malahan itu. Itu potongan yang saya lihat. Dan ditunjukkan bahwa yang sholat itu ya memang mripate ya koyo ngono kuwi to. Loh iku malah meden-medeni itu. Tambah tak karu-karuan. Ya Allah. Akhirnya malah ditahajud. Padahal kalau kita melihat 7 golongan yang nanti dilindungi oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali lindungan Allah. Itu diantara orang yang bangun malam, ya betul kan? Sunyi dia itu nanti akan ada di sini hadis. Dia berzikir kepada Allah, di hadapan Allah dia kemudian dia menangis. Bergetar hatinya pas ketika dia sholat malam, berzikir pada waktu sahur, dia nangis di hadapan Allah.
Itulah makna wajilat qulubuhum. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kalau ayat-ayat Allah itu dibacakan atas mereka, zadatuhum imana, maka iman mereka itu semakin bertambah. Makin bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan atas Tuhan mereka itu bertawakal. Masya Allah. Clear ya Pak? Jadi mudah-mudahan aja kita bisa hudurul qalbi. Yang kelima, ini cukup menarik. Tidak tahu sudah dilakukan atau belum ini. Ada yang tahu artinya nomor 5 itu? Ini kuning-kuning ini apa ya? Kunir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa di situ Pak? Istihbabul buka. Al-buka itu nangis. Istihbabul buka'i inda dzikrillah fil khalwah. Kita akan bicara khalwat setelah ini. Istihbabul buka, dianjurkan untuk bisa menangis. Kapan? Inda dzikri, ketika berzikir. Di mana? Fil khalwah, ketika menyendiri. Bapak Ibu, dulu pernah saya sampaikan ada istilah khalwat, ada istilah uzlah. Nanti kalau kita membahas tentang Ashabul Kahfi, sudah terbahas di sini Ashabul Kahfi? Belum ya? Ashabul Kahfi itu Masya Allah. Nanti di bahasan Ashabul Kahfi akan muncul istilah uzlah dan ada istilah khalwat. Khalwat di sini yang dimaksud adalah kita itu menyendiri atau infirat namanya. Kita menyendiri Pak. Tidak ada orang tidak ada orang sama sekali. Menyendiri kita. Di menyendiri itu, khalwat itu, kemudian kita memperbanyak zikir kepada Allah. Menyendiri, berzikir, itu hukumnya apa? Sunnah. Khalwat. Apa bedanya dengan tahannus? Nabi Muhammad itu pernah melakukan namanya tahannus. Nabi Muhammad pada waktu itu sebelum jadi nabi naik ke Jabal Nur. Padahal Jabal Nur itu luar biasa tingginya ya. Dan kemudian Gua Hira itu benar Jabal Nur betul namanya. Dan guanya itu juga sempit sekali. Naik sedemikian tuh. Kalau sekarang sudah ada undak-undaknya. Kalau dulu pada zaman Nabi. Dan Ibu Khadijah itu seringkali datang ke situ untuk memberikan bekal. Nabi Muhammad tahannus, tahannasa, ya tahannasu tahannusan. Apa bedanya dengan tahannus? Hampir mirip. Jadi kita menyendiri mungkin kita bangun di malam hari atau mungkin tidak di malam hari. Kita menyendiri. Kalau Ibu Maryam itu punya mihrab. Betul ya, kalau dalam surat Maryam ada istilah mihrab. Ibu Maryam itu menyendiri, khalwat, wiritan, zikir, berdoa, beribadah kepada Allah. Yang sampai ketika Nabi Zakaria itu melihat Ibu Maryam, ternyata di situ sudah ada makanan. Sampai ditanya ini dari mana? Itu Ibu Maryam. Yang pas ketika menyendiri itulah kemudian didatangi malaikat Jibril dan dia hamil. Itu khalwat. Jadi memang orang yang melakukan khalwat ini memang nanti bagi orang-orang yang tidak ada ilmunya,
Bagi orang-orang yang tidak kuat ilmu dan imannya, seringkali meleset. Seperti Ahmad Musaddiq. Ahmad Musaddiq itu ngaku tahanus selama 40 hari. Dong-dongi metu mengaku mendapat bisikan jadi nabi. Lia Eden juga begitu. Memang untuk khalwat ini kalau orang-orang itu tidak sesuai dengan keilmuannya, syariatnya, bisa melenceng khalwat. Menyendiri wiritan kadek sing diwiriti itu bukan sesuai syariat. Wiritan dong-dongi ngaku, wah aku entuk wangsit, aku entuk ilham, sampai ono ngomong aku entuk wahyu. Ini berbahaya juga. Ada yang seperti itu di sini. Saya dulu di pondok itu pernah melakukan. Dengan saya awali puasa 3 hari. Pada waktu itu saya makannya cuma maghrib saja. Pas ketika malam Jumat semalaman tidak tidur, wiritan tok tanpa ada orang. Dulu, saiki ya ora. Kalau dulu ya sampai belajar kebal bareng, ya punggung sampai diraja, belajar tenaga dalam macam-macam. Nek biyen aku sekti ya. Menurut orang, ya mangan ketan mentah bareng dulu. Ya, sekarang ya ora. Hati-hati juga kalau ketika kita khalwat. Lebih baik pas ketika kita khalwat mengikuti sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah. Wirid yang dibaca pun dengan sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah. Tata caranya pun juga Rasulullah. Saya pernah membaca sebuah artikel. Sudah masuk, belum? Di dalam artikel itu mengajarkan zikir nafas. Pernah dengar istilah zikir nafas? Ini saya bercerita sedikit tentang zikir nafas. Zikir nafas itu yang ditulis oleh praktisi dia ini. Nah, saya katakan aja praktisi. Disuruh menyendiri. Zikir nafasnya itu kalau ditarik itu bunyinya A, kalau dilepas bunyinya Allah. Sehingga wiridnya nggak diucapkan, berkonsentrasi. Dia mengajarkan cara wirid semacam itu. Saya yakin ini juga tidak diajarkan oleh Rasulullah. Yang menarik kemudian di komentar itu ada yang berkomentar. Dia berkomentar pas ketika dia berwirid semacam itu, semakin konsentrasi, semakin dia tampak apa? Tampak makhluk-makhluk yang menyeramkan. Lah kok dilala pas ketika itu ditanyakan kepada praktisinya jawabnya enteng. Itu diantara efek nanti kalau diteruskan nanti akan hilang sendiri. Itu berbahaya. Makanya banyak orang wiritan kesurupan yang menunggu. Kita ada.
Baik, ada yang didiskusikan. Tidak ada, berarti paham. Kalau tidak ada diskusi berarti paham. Baik, pernah jenengan melaksanakan khalwat? Ini tak tanya. Kalau tidak ada pertanyaan tak tanya. Pernah jenengan melakukan khalwat? Menyendiri, kemudian wiritan sekian ratus, sekian ribu, pernah enggak? Biasanya anak-anak pondok itu pernah. Biasanya kalau anak-anak pondok itu kalau pulang sanguni amalan. Aku njaluk amalan, gesangu ning omah. Amalane opo? Amalan gini. Ya. Belum pernah khalwat. Ketika jenengan salat tahajud jam 2 sambil menunggu subuh itu yang jenengan baca apa? Atau jenengan salat tahajudnya itu seperti Kanjeng Nabi, salat tahajud lama, begitu menjelang salat subuh jenengan tidur miring, setelah subuh kemudian melakukan salat qobliyah dan kemudian salat subuh. Atau memang nggak tahajud? Baik. Hadis ini coba kita lihat sekarang. Kalau tidak ada 5 menit, itu 7 menit. Hadis riwayat Abu Hurairah, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Itu menjelaskan tentang 7 golongan. 7 golongan yang dilindungi oleh Allah, yang tidak ada perlindungan kecuali lindungannya Allah. Ada 7, saya singkat saja. Pertama itu imamun adlun, imam yang adil. Yang kedua wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang dia itu tumbuh di dalam beribadah kepada Allah. Pernah saya katakan di sini, kalau ada orang tua rajin ke masjid itu biasa, soalnya ganti mati. Wis babah wis ngomong-ngomong ora lupa. Kalau ada orang tua dia itu rajin ke masjid itu biasa. Tapi kalau ada anak muda yang rajin ke masjid, rajin ibadah, itu yang luar biasa. Gitu. Makanya di sini Allah memprioritaskan pemuda, bukan orang tua. Bukan orang tua. Jadi sedikit ini poin nomor 2, orang tua nggak kena. Orang tua nggak kena, yang kena yang muda-muda. Apa? Pemudanya jadi sing tua-tua aja tersinggung. Yang 3, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ada orang itu yang hatinya selalu bergantung kepada masjid. Artinya ada orang yang memang senantiasa suka memakmurkan masjid. Rajin dia memakmurkan masjid, jamaah ataupun majelis taklim. Itu nanti akan dilindungi oleh Allah. Kalau rumahnya dekat mepet masjid, rajin ke masjid wajar, biasa. Tapi lek omahe cedek balik-balik masbuk kan. Ya luar biasa. Oh, pemane males nang masjid ya dulu. Ya benar ya, biasa di luar. Ojo lara ati lho Pak ya.
Engko sampean kore. Yang keempat, warajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Itu dilindungi oleh Allah. Nomor 5, warajulun da'at imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Faqala inni aqafullah. Ada seorang laki-laki yang diajak oleh wanita yang punya kedudukan dan punya kecantikan, diajak untuk melakukan zina, tapi dia tidak mau. Dia mengatakan ini akhafullah. Laki-laki atau perempuan yang mampu menjaga harga dirinya, itu nanti akan dilindungi oleh Allah. 6. Siapa? Warajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa'akhfah hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Orang yang bersedekah dengan tangan kanannya, dia menyembunyikan sampai tangan kirinya itu tidak ngerti kalau tangan kanannya itu bersedekah. Artinya orang yang suka bersedekah dengan ikhlas, betul-betul ikhlas karena Allah, disanepankan oleh Nabi sampai tangan kirinya tidak ngerti kalau tangan kanannya bersedekah, itu nanti dilindungi oleh Allah. Yang nomor 7 ini sesuai dengan bahasa nomor 5. Warajulun dzakarallaha khaliyan. Orang yang dia berzikir kepada Allah khaliyan. Khaliyan itu apa tadi? Khalwah. Khalwah itu tadi apa? Menyepi, menyendiri, infirad. Kemudian fafadat ainahu, kemudian kedua matanya itu mengeluarkan air mata. Ini nanti yang akan dilindungi oleh Allah. Kenapa sampai pada posisi fafadat ainahu? Ini masuk nanti pada posisi poin istihdharu azamatillahi hinda dzikri itu tadi. Clear ya Bapak? Pak, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, terutama dalam posisi istihbab dzikrillah bis sabahi wal masa. Pak, insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang husnul khatimah. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang istiqamah. Mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.